Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira dengan NIM 22650099. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan buatan. Nah, definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence diartikan sebagai kecerdasan yang dibuat. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, menurut Simon, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rick and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan kecerdasan buatan menurut Winston dan Prendergast tahun 1984. Nah, 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar, yaitu ini adalah tujuan utama. Artinya, meningkatkan kemampuan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang lebih mirip dengan manusia. Kemudian kedua, memahami apa itu kecerdasan. Ini adalah tujuan ilmiah. Artinya apa? Menggali konsep dasar tentang cara sistem komputer dan algoritma dapat menyimulasikan atau mereplikasi beberapa aspek dari kemampuan intelektual manusia. Kemudian terakhir, membuat mesin lebih bermanfaat. Ini adalah tujuan entrepreneurial. Artinya, menjadikan teknologi AI lebih layak dan relevan bagi kehidupan sehari-hari manusia, serta memastikan bahwa penggunaan AI memberikan nilai tambah yang signifikan dalam berbagai bidang. Kemudian terdapat beberapa alasan untuk memodelkan performa manusia dalam AI. 1. Untuk menguji teori psikologis dari performa manusia. Kedua, untuk membuat komputer dapat memahami penalaran racing manusia. Kemudian untuk membuat manusia dapat memahami penalaran komputer untuk mengeksploitasi pengetahuan apa yang dapat diambil dari manusia. Nah, AI ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Berpikir seperti manusia. Nah, diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Bagaimana caranya? Melalui introspeksi atau wawasan diri, mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan, kemudian melalui percobaan psikologis. Kemudian 2. Berpikir rasional. Cara rasional adalah cara berpikir secara logika. Logika dapat dibangun dari solusi berdasarkan logika. Nah, kemudian 3. Bertindak rasional. Bertindak rasional secara rasional artinya bertindak dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Dan 4. AI bertindak seperti manusia. AI dapat bertindak seperti manusia apabila semua yang dilakukan oleh komputer sama dengan apa yang dilakukan manusia. Nah, berikut adalah pohon kecerdasan buatan dan aplikasinya. Nah, AI bisa dilihat AI itu merupakan kecerdasan buatan yang dibuat dari berbagai ilmu-ilmu seperti ilmu linguistik, psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu manajemen, dan ilmu komputer. Nah, kemudian dari ilmu tersebut dibuatlah sebuah kecerdasan buatan yang menghasilkan seperti pemrosesan bahasa alami, intelligent tutoring, komputer visi, sistem pakar, logika samar atau fusi, pemrograman otomatis, pemahaman ucapan, robotika, komputasi neural. Nah, saya ambil saja salah satu contohnya seperti pemahaman ucapan ini. Contoh aplikasinya itu bisa kita lihat di Google dan kayak di YouTube. Kalau misalnya kita berbicara, maka otomatis Google akan menangkap ucapan kita tersebut dan langsung ucapan kita tersebut adalah kata kunci di pencarian di Google. Nah, robotika ini kayak sekarang robot-robot yang dibuat oleh berbagai perusahaan-perusahaan yang dapat membantu manusia dalam pekerjaannya. Nah, kemudian pohon kecerdasan
Kemudian ini adalah perbedaan AI dan komputasi konvensional. Perbedaannya adalah satu, pada pemrosesan. Pada AI mengandung konsep-konsep simbolik, sedangkan pada komputasi konvensional dia menggunakan algoritma. Kemudian pada perbedaan kedua yaitu pada fokusnya. AI fokusnya di pengetahuan, sedangkan komputasi konvensional fokus pada data dan informasi. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu kemampuan nalar. AI menggunakan kemampuan nalar, sedangkan komputasi konvensional tidak menggunakan kemampuan nalar. Kemudian pada pemeliharaan dan update, AI relatif mudah dan komputasi konvensional relatif sulit. Nah, kemudian kelebihan kecerdasan buatan. 1. Lebih bersifat permanen. 2. Lebih murah. 3. Bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Kemudian 4. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Kemudian 5. Dapat mengerjakan beberapa tugas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kemudian kelebihan kecerdasan alami. 1. Kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kemudian 2. Menggunakan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Kemudian 3, terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Nah, itulah materi dan penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.